Namaku Irma. Usiaku 45 tahun dan sudah cukup lama hidup sendiri setelah suamiku meninggal beberapa tahun lalu. Meski begitu, aku tidak pernah benar-benar merasa sendirian karena hubungan keluargaku sangat dekat, terutama dengan abang iparku, Andi. Andi adalah kakak dari almarhum suamiku. Usianya 50 tahun dan dikenal sebagai sosok yang ramah serta selalu siap membantu siapa saja. Karena hubungan keluarga kami baik, Andi sering mampir ke rumah untuk memastikan aku baik-baik saja. Kadang ia membantu memperbaiki atap yang bocor. Kadang membantu mengangkat barang berat. Kadang hanya datang untuk mengobrol sambil minum kopi. Suatu malam, suasana rumahku terasa lebih ramai dari biasanya. Saat itu sedang berlangsung Piala Dunia yang sangat dinanti banyak orang. Aku sebenarnya bukan penggemar berat sepak bola, tetapi aku suka suasana ketika pertandingan besar berlangsung. Apalagi hampir semua tetangga ikut membicarakannya. Karena itulah malam itu aku memutuskan menonton pertandingan dari ruang tamu sambil menyiapkan beberapa camilan. Tak lama kemudian terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Begitu kulihat keluar jendela, ternyata Andi datang sambil membawa kantong plastik besar. Aku langsung tersenyum. "Mas Andi?" Andi tertawa. "Saya bawa teman nonton." "Siapa?" Ia mengangkat kantong plastik yang dibawanya. "Gorengan sama minuman." Aku tertawa kecil dan mempersilahkannya masuk. Tak lama kemudian ruang tamu terasa hangat oleh obrolan ringan kami. Pertandingan belum dimulai sehingga kami banyak bercerita tentang kehidupan sehari-hari. Andi menceritakan pekerjaannya. Aku bercerita tentang kegiatan warga di lingkungan rumah. Sesekali kami tertawa karena mengenang kejadian lucu yang pernah dialami keluarga. Saat pertandingan akhirnya dimulai, kami duduk di sofa sambil menikmati camilan. Suara komentator memenuhi ruang tamu. Sesekali Andi bersorak ketika tim favoritnya menyerang. Aku hanya tertawa melihat semangatnya. Namun di tengah suasana santai itu, aku mulai memperhatikan sesuatu. Andi terlihat beberapa kali memandangi ponselnya. Ekspresinya berubah setiap kali membaca pesan yang masuk. Awalnya aku tidak terlalu memikirkan hal itu. Tetapi semakin lama, wajahnya tampak semakin gelisah. Aku akhirnya bertanya, "Mas, ada masalah?" Andi langsung menggeleng. "Enggak kok." Namun jawabannya terdengar tidak meyakinkan. Beberapa menit kemudian ponselnya kembali berbunyi. Andi membaca pesan itu cukup lama, lalu menghela napas pelan. Aku mulai merasa ada sesuatu yang sedang dipikirkannya. Tetapi aku memilih tidak mendesak. Karena aku tahu, jika memang ingin bercerita, nanti ia akan mengatakannya sendiri. Babak pertama pertandingan berjalan seru. Beberapa peluang tercipta. Suara penonton dari stadion terdengar menggema melalui televisi. Namun perhatian Andi seolah terbagi. Matanya memang mengarah ke layar televisi, tetapi pikirannya seperti berada di tempat lain. Aku semakin penasaran. Apalagi ini bukan sikap Andi yang biasanya. Ia dikenal sebagai orang yang santai dan jarang terlihat cemas. Saat jeda pertandingan tiba, aku berdiri menuju dapur untuk membuat teh hangat. Ketika kembali ke ruang tamu, aku melihat Andi masih duduk di sofa sambil memegang ponselnya. Wajahnya terlihat murung. Namun begitu melihatku datang, ia langsung menyimpan ponselnya dan tersenyum. Senyum yang menurutku sedikit dipaksakan. Saat itulah aku mulai merasa bahwa malam itu bukan sekadar malam menonton Piala Dunia. Ada sesuatu yang sedang disembunyikan Andi. Sesuatu yang belum ia ceritakan kepadaku. Dan tanpa kusadari, pertandingan sepak bola malam itu akan menjadi awal dari sebuah peristiwa yang membuatku semakin memahami arti ketulusan dan keluarga. Babak kedua pertandingan belum dimulai. Aku dan Andi masih duduk di ruang tamu sambil menikmati teh hangat yang baru kubuat. Suasana rumah terasa nyaman. Di luar, suara sorak-sorai sesekali terdengar dari rumah tetangga yang juga sedang menonton Piala Dunia. Biasanya Andi adalah orang yang paling bersemangat ketika menonton sepak bola. Ia bisa menjelaskan strategi pemain, memprediksi skor, bahkan berdebat santai tentang keputusan wasit. Namun malam itu berbeda. Ia memang masih sesekali berkomentar tentang pertandingan, tetapi pikirannya jelas tidak sepenuhnya berada di depan televisi. Aku bisa melihatnya. Beberapa kali ia membuka ponselnya. Beberapa kali pula ia menarik napas panjang setelah membaca pesan yang masuk. Aku berusaha tidak terlalu memperhatikan. Tetapi semakin lama, rasa penasaranku semakin besar. Apalagi Andi bukan tipe orang yang mudah menunjukkan kegelisahan. Jika sampai terlihat seperti itu, pasti ada sesuatu yang cukup serius sedang dipikirkannya. Tak lama kemudian pertandingan kembali dimulai.
Sorakan penonton memenuhi ruang tamu melalui televisi. Salah satu tim hampir mencetak gol. Aku spontan berteriak kecil karena kaget. Namun Andi hanya tersenyum tipis. Tidak seperti biasanya. Aku mulai yakin ada sesuatu yang sedang membebaninya. Sekitar 15 menit kemudian, ponselnya kembali berbunyi. Kali ini Andi langsung berdiri dan berjalan ke teras. Aku tidak mengikutinya. Aku tetap duduk sambil menonton pertandingan. Namun dari balik pintu yang sedikit terbuka, aku bisa melihat ia sedang berbicara melalui telepon dengan wajah serius. Percakapannya tidak terdengar jelas, tetapi ekspresinya cukup membuatku khawatir. Beberapa menit kemudian ia kembali masuk. Aku berpura-pura fokus menonton televisi. Namun sebelum sempat bertanya, Andi lebih dulu berkata, "Maaf ya, Irma." Aku menoleh. "Kenapa minta maaf?" Ia menggeleng. "Enggak apa-apa." Jawaban itu justru membuatku semakin yakin ada sesuatu yang sedang terjadi. Waktu terus berjalan. Pertandingan semakin menegangkan. Namun suasana di ruang tamu terasa berbeda. Aku bisa merasakan bahwa Andi sedang berusaha menyembunyikan sesuatu. Bukan karena tidak percaya kepadaku, melainkan karena tidak ingin membuat orang lain ikut khawatir. Aku mengenalnya cukup lama untuk memahami hal itu. Sekitar 20 menit menjelang pertandingan berakhir, aku akhirnya memutuskan berbicara. "Mas." Andi menoleh. "Iya? Kalau memang ada masalah, cerita saja." Ia tersenyum kecil. "Enggak ada apa-apa." Aku menggeleng pelan. "Kalau enggak ada apa-apa, dari tadi Mas enggak mungkin kelihatan seperti itu." Andi terdiam. Untuk beberapa saat ia hanya menatap televisi. Lalu mematikan layar ponselnya dan meletakkannya di meja. Aku menunggu. Tidak mendesak. Tidak memaksa, hanya menunggu. Beberapa detik kemudian ia menghela napas panjang. Sebenarnya, kalimat itu terhenti. Aku tetap diam, memberinya kesempatan untuk melanjutkan. Saya lagi bingung sedikit. Aku mengangguk pelan. "Karena apa?" Andi tersenyum hambar. "Banyak hal." Lalu untuk pertama kalinya malam itu, ia mulai bercerita sedikit demi sedikit. Tentang pekerjaannya yang sedang tidak stabil. Tentang tanggung jawab keluarga yang semakin besar. Tentang beberapa masalah yang selama ini tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Aku mendengarkan dengan tenang. Semakin lama ia berbicara, semakin terlihat bahwa beban yang dipikulnya jauh lebih berat daripada yang selama ini ia tunjukkan. Selama bertahun-tahun aku mengenalnya sebagai orang yang selalu membantu orang lain. Selalu terlihat kuat. Selalu menjadi tempat orang lain mengadu. Namun malam itu aku melihat sisi lain dari dirinya. Sisi yang jarang diperlihatkan kepada siapapun. Dan saat itulah aku mulai sadar bahwa orang yang paling sering membantu orang lain kadang justru orang yang paling jarang mendapatkan tempat untuk bercerita. Aku tetap duduk di sampingnya, mendengarkan tanpa menyela. Karena aku merasa malam itu Andi tidak membutuhkan solusi. Ia hanya membutuhkan seseorang yang mau mendengar. Dan tanpa kusadari, beberapa menit berikutnya akan menjadi momen yang sangat mengharukan. Momen yang membuatku memahami arti sebenarnya dari judul malam itu. Sesuatu yang nantinya benar-benar akan tumpah semua di karpet. Saat Andi akhirnya tidak mampu lagi menyimpan apa yang selama ini dipendam sendirian. Malam itu pertandingan sepak bola masih berlangsung. Suara komentator terus terdengar dari televisi. Sorak-sorai penonton memenuhi ruang tamu. Namun perhatian kami sudah tidak lagi tertuju pada pertandingan. Aku duduk di samping Andi yang sejak tadi mulai membuka sedikit demi sedikit beban yang selama ini disimpannya. Jujur saja, aku tidak menyangka. Selama ini aku mengenal Andi sebagai sosok yang kuat. Ia selalu menjadi orang pertama yang membantu keluarga ketika ada masalah. Jika ada saudara yang kesulitan, Andi datang membantu. Jika ada tetangga yang membutuhkan pertolongan, Andi juga datang membantu. Ia jarang mengeluh, jarang bercerita tentang kesulitannya sendiri. Karena itulah malam itu terasa berbeda. Untuk pertama kalinya aku melihatnya benar-benar lelah. "Kadang saya capek, Irma." Kalimat itu keluar pelan dari mulutnya. Aku menatapnya. Andi masih melihat ke arah televisi, tetapi aku tahu pikirannya sedang jauh melayang. "Capek karena apa, Mas?" Ia tersenyum tipis. "Karena selalu berusaha kuat." Aku terdiam. Andi lalu melanjutkan. Tentang pekerjaannya yang beberapa bulan terakhir tidak menentu. Tentang biaya pendidikan anak-anaknya yang semakin besar. Tentang cicilan rumah. Tentang tanggung jawab keluarga yang terus bertambah.
Dan yang paling membuatku sedih, ternyata selama ini ia menanggung semua itu sendirian. Bahkan keluarganya sendiri tidak mengetahui betapa berat beban yang sedang dipikulnya. Aku nggak mau bikin orang rumah khawatir. Aku mengangguk pelan. Itu memang sifat Andi, selalu memikirkan orang lain lebih dulu. Namun kadang orang seperti itu justru paling sering melupakan dirinya sendiri. Beberapa menit kemudian ponselnya kembali berbunyi. Andi melihat pesan tersebut, lalu tersenyum pahit. Aku tidak bertanya, namun ia sendiri akhirnya menjelaskan. Tadi ada tagihan yang harus segera dibayar. Aku menghela napas pelan. Sekarang aku mulai memahami semuanya. Beban yang selama ini terlihat kecil ternyata sudah menumpuk begitu banyak. Andi lalu menunduk. Untuk beberapa saat ia tidak berkata apa-apa. Ruangan menjadi sangat tenang. Hanya suara televisi yang terdengar samar. Kemudian sesuatu yang tidak pernah kubayangkan terjadi. Mata Andi mulai berkaca-kaca. Awalnya ia mencoba menahannya. Ia menarik napas panjang, mengusap wajahnya, berusaha tetap terlihat tenang. Namun kali ini ia tidak berhasil. Semua yang selama berbulan-bulan dipendam akhirnya keluar. Air matanya mulai jatuh. 1 tetes, 2 tetes, lalu semakin banyak. Dan tanpa disadari, tumpah semua di karpet. Aku akhirnya mengerti arti dari judul malam itu. Bukan minuman, bukan makanan, bukan benda apapun, melainkan air mata seorang pria yang selama ini terlalu lama menahan beban hidup sendirian. Air mata itu jatuh ke karpet ruang tamuku saat ia akhirnya merasa memiliki tempat yang aman untuk bercerita. Andi menutupi wajahnya. Aku malu, Irma. Aku langsung menggeleng. Kenapa harus malu? Karena aku merasa gagal. Aku menatapnya dengan lembut. Mas Andi tidak gagal. Ia menghela napas panjang. Tapi banyak hal yang belum bisa aku lakukan. Belum berhasil bukan berarti gagal. Andi perlahan menoleh kepadaku. Aku lalu tersenyum. Orang gagal itu bukan orang yang sedang berjuang. Orang gagal adalah orang yang berhenti mencoba. Dan Mas Andi sampai hari ini masih terus berusaha. Ruangan kembali hening. Namun kali ini suasananya berbeda. Bukan hening karena tekanan, melainkan hening karena kelegaan. Untuk pertama kalinya malam itu, Andi tidak lagi menyimpan semuanya sendirian. Ia sudah mengeluarkan semua yang selama ini memenuhi pikirannya. Dan anehnya, setelah menangis, wajahnya justru terlihat lebih ringan, lebih tenang, lebih damai. Pertandingan sepak bola akhirnya selesai. Aku bahkan tidak terlalu memperhatikan siapa yang menang. Karena kemenangan terbesar malam itu bukan terjadi di stadion, melainkan di ruang tamuku. Ketika seorang pria yang selama ini selalu membantu orang lain, akhirnya berani jujur tentang kesulitannya sendiri. Sebelum pulang, Andi berdiri di depan pintu. Matanya memang masih sedikit merah, tetapi senyumnya jauh lebih tulus dibanding saat pertama datang. Terima kasih ya, Irma. Aku tersenyum. Untuk apa? Sudah mau mendengarkan. Aku mengangguk. Kadang kita semua butuh tempat untuk bercerita, Mas. Andi tersenyum. Lalu berjalan pulang dengan langkah yang jauh lebih ringan. Aku memperhatikannya sampai menghilang di ujung jalan. Dan malam itu aku belajar satu hal penting. Orang yang paling sering terlihat kuat belum tentu tidak memiliki luka. Mereka hanya lebih pandai menyembunyikannya. Akhir cerita dan pesan moral yang dapat kita ambil dari kisah ini. Kita sering melihat seseorang tersenyum dan mengira hidupnya baik-baik saja. Padahal bisa jadi mereka sedang memikul beban yang sangat berat. Kisah ini mengajarkan bahwa mendengarkan dengan tulus adalah bentuk kebaikan yang sangat berharga. Terkadang seseorang tidak membutuhkan uang atau bantuan besar. Mereka hanya membutuhkan telinga yang mau mendengar dan hati yang mau memahami. Selain itu, jangan merasa lemah hanya karena menangis. Air mata bukan tanda kekalahan. Kadang justru air mata adalah cara hati melepaskan beban agar kita bisa kembali melangkah lebih kuat. Dan jangan pernah memendam semuanya sendirian. Karena beban yang dibagi seringkali terasa jauh lebih ringan daripada beban yang terus disimpan sendiri.